Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Daya tarik utama. Menyusul kemunculan, gerakan 3000 petir, atmosfer di dalam tempat pelelangan memasuki periode terpanas. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai memberikan penawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harganya tiba-tiba melonjak hingga mencapai harga 2 juta. Kenaikan menakutkan yang membuat harga naik adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiao Yan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus. Kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik Do tipe agility di kelas ini. Harga yang terus melonjak menjaga suasana di dalam rumah lelang dengan raungan heboh yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah harga tinggi, yang dengan cepat berlipat ganda, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka ke sini bermanfaat hanya dengan dapat menyaksikan secara pribadi persaingan uang yang menggetarkan jiwa ini meskipun banyak dari mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dapatkan itemnya sendiri. Tingkat yang meningkat cepat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini, harga gerakan 3000 petir telah naik menjadi 8.270.000 yang mengejutkan. Lebih dari 8 juta. Jumlah yang sangat besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jia MA selama beberapa tahun. Jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satu faksi besar secara sembarangan tanpa kehati-hatian bahkan di dalam wilayah sudut hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Setelah eliminasi berulang kali ini dengan harga, pria paruh baya jubah abu-abu yang berasal dari faksi Makam Tengkorak Hitam, akhirnya mengeluarkan harga setinggi langit 10.200.000 dengan wajah mengejang 10 menit kemudian. Seluruh tempat pelelangan terguncang sampai benar-benar sunyi. Di kelas Do Teknik W dengan harga setinggi langit lebih dari 10 juta. Keheningan total dari tempat lelang berlanjut selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Satu demi satu, orang-orang saling bertukar pandang. Mereka terguncang oleh harga yang menakutkan itu sampai tubuh mereka bergetar dan darah panas mereka mulai mendidih. 10 juta. Berapa lama sebuah faksi harus mengumpulkan jumlah yang begitu besar? Makam Kerangka Hitam sebenarnya akan menawar harga setinggi itu. Ini jelas menyebabkan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lain tidak siap. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah jelek. Mata Fenling, pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah, gelap dan dingin saat dia melirik pria paruh baya, yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Tinjunya dengan lembut bergetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Senyuman buas dan niat membunuh melintas di matanya. Setelah penarikan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Makam Tengkorak Hitam. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik Do ketangkasan kelas di kelas mendarat di tangan Sekte Kerangka belakang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar pembunuhan yang benar, sejumlah besar 10 juta, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat persaingan brutal yang perlahan mulai mereda. Dia tertawa getir di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu, hanya saja, bisakah teknik di kelas Do ini benar-benar diukur dengan uang? Kata-kata ini benar-benar, jika kamu ingin memperbaiki pil obat, kamu harus membeli bahan obat, kan? Jika tidak, hanya dengan Anda sendiri,
Berapa banyak usaha dan waktu yang perlu Anda keluarkan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah di benua? Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah, harga keempat bahan obat itu tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang? Selain itu, faksi besar seperti sekte darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang harus mereka beri makan. Membeli kesetiaan orang, merawat orang kuat, yang mana yang tidak butuh uang? Anda bukan orang yang bertanggung jawab, jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yao Lao mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar suara tak berdaya Yao Lao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal. Ketika dia melihat wajah juru lelang yang bersinar merah tiba-tiba menjadi kuburan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan suara lembut, dia langsung berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi pelelang. Percakapan pribadi berhenti secara otomatis. Banyak tatapan menunggu daya tarik utama dari pameran lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul, ya. Kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin sekte junior darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tom juga telah menarik senyum di wajah mereka. Tatapan malas mereka yang awalnya juga menjadi setajam elang. Tepuk tangan. Juru lelang di platform kristal bertepuk tangan sambil memasang ekspresi muram. Mengikuti suara tepuk tangannya, ujung platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara KAKA. Penghalang logam berwarna hitam melingkar naik perlahan, akhirnya membentuk-bentuk lingkaran yang mengelilingi platform di dalamnya. Bahkan udara di atas platform kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit tindakan pencegahan yang kami gunakan untuk memastikan keamanan sepenuhnya dari item yang akan dilelang. Melihat pagar, seperti penjara, telah sepenuhnya didirikan, juru lelang tersenyum pada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin. Bahkan seorang Du Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata pelelang dengan sengaja menyapu sekte darah, istana ular langit, dan faksi lain yang duduk di depan. Arti kata-katanya bisa dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan faksi-faksi itu hanya tersenyum tipis pada spesifikasi khusus miliknya, tapi tidak terlalu peduli. Ini bukan seolah-olah situasi di mana orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul di pameran lelang selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, normal bagi 8 gerbang untuk berhati-hati ini. Jika tidak, jika orang lain dengan paksa merebut benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam? Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan tindakan 8 gerbang yang terlalu berhati-hati ini. Namun, dia cepat sembuh. Di wilayah sudut hitam yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut atas peristiwa konyol yang terjadi. Ceka-ceka, ada lebih banyak kis tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat pelelangan. Di cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari keberadaan Hai Bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin 8 gerbang. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap saat mendengar ini. Tatapan di bawah jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Menggunakan matanya, yang pernah dibasuh oleh api, samar-samar dia bisa melihat kilatan hitam dingin yang gelap. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan Eight Gates,
memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk menangani situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa tercengang di dalam hatinya. Teruslah menonton. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Yao Lao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini, juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada kotak kecil, dingin, batu giok yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah terpisah sangat jauh dari kotak itu, mereka bisa dengan jelas melihat kabut berwarna putih pucat yang dipancarkan dari kotak batu giok. Hanya batu giok dingin tingkat tertinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiao Yan melihat ukuran kotak kecil dan metode pengawetan yang familiar itu, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas di matanya. Hanya tingkat apa pil obat ini yang bisa melampaui nilai di kelas Do Teknik W? Xiao Yan perlahan menghirup udara dingin. Di dalam hatinya, Xiao Yan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Tingkat 7? Sampai saat ini, bahkan Xiao Yan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Ini memang sesuatu yang bagus. Tapi, kenapa perasaan ini? Suara Yao Lao memiliki tambahan gravitasi dan keraguan. Pil obat tingkat 7. Memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Seharusnya jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di area kecil. Adapun tingkat 7, dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki jenis pil obat saat itu seolah-olah akhir hari akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Douqi ini, alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jauh. Semua orang ini adalah Grandmaster di era ini. Mengikuti kemunculan kotak giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap tajam ke kotak batu giok yang dingin. Juru lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan plat ungu emas dengan lembut di atas platform lelang. Jari keriputnya dengan hati-hati mengangkat penutup kotak. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Kemunculan tiba-tiba cahaya keemasan langsung menyinari seluruh tempat lelang sampai menjadi terang benderang. Beberapa orang yang tertangkap basah tanpa sadar menutup mata sebagai tindakan refleksif. Xiao Yan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan. Tatapannya menembus bayang-bayang topinya dan terkunci erat ke kotak giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas, seukuran mata naga, diam-diam tergeletak di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. 2 benang aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di dalam bagian dalam pil obat. Kadang-kadang, mereka tiba-tiba menerkam ke atas. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, aliran udara berwarna emas sebenarnya tergabung menjadi 2 naga dewa kecil berwarna emas yang terjalin satu sama lain. Raungan naga lemah melewati volatilitas udara dan perlahan menyebar, menyebabkan roh dari mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Naga interior dari pil obat yang diaglomerasi dari aura pilnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah di bawah Dou Peng dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Roh pengumpulan aura pil adalah fenomena unik yang hanya bisa dimiliki oleh pil obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap ketika raungan naga itu terdengar, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin Yang.
Yao Lao dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiao Yan di tengah kesunyian. Namun, Xiao Yan tampaknya telah mendengar kesungguhan dan kemarahan yang sangat gelap dalam gumaman itu terlepas dari bagaimana dia mendengarnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.